Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Maulana dengan NIM 180703071. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Ekologi Perairan dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi MSI. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang River Continuum Concept, di mana river ini sendiri merupakan artian dari sungai. Nah, sungai merupakan jaringan alur-alur pada permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah, mulai dari bentuk kecil di bagian hulu sampai besar di bagian hilir. Air hujan yang jatuh di atas permukaan bumi dalam perjalanannya sebagian kecil menguap dan sebagian besar mengalir dalam bentuk-bentuk kecil. Kemudian menjadi alur sedang, seterusnya mengumpul menjadi satu alur besar atau utama. Dengan demikian, dapat dikatakan sungai berfungsi menampung curah hujan dan mengalirkannya ke laut. Distribusi air tawar, di mana ada sebanyak 13.000 spesies air tawar hidup di danau dan di sungai, yang cakupannya hanya 1% di permukaan bumi. Sedangkan ada 16.000 spesies hidup di habitat air laut, yang merupakan 70% bagian permukaan bumi. Nah, di perairan Indonesia ini sendiri itu ada 8.500 spesies ikan, di mana dengan segitu banyak ikan di perairan Indonesia dapat menempati ranking kedua di dunia setelah Brazil dan pertama di Asia. Sungai menurut jumlah dan airnya. Itu ada 3 sungai. Yang pertama sungai permanen, yang kedua sungai periodik, yang ketiga sungai intermiten atau sungai episodik. Nah, yang pertama itu sungai permanen merupakan sungai yang debit airnya sepanjang tahun relatif tetap. Contohnya itu sungai jenis ini adalah Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Barito, dan Mahakam di Kalimantan. Yang kedua, sungai periodik, yaitu sungai yang pada waktu musim hujan airnya banyak, sedangkan pada musim kemarau airnya sedikit. Contohnya itu jenis sungai ini banyak terdapat di Pulau Jawa, misalnya Bengawan Solo dan Sungai Opak di Jawa Tengah. Yang ketiga, sungai intermiten atau sungai episodik, yaitu sungai yang mengalirkan airnya pada musim penghujan, sedangkan pada musim kemarau airnya kering. Contohnya itu adalah Sungai Kalada di Pulau Sumba dan Sungai Batanghari di Sumatera. Dari sungai ini sendiri juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu diantaranya pertama mengalir searah, yang kedua kedalaman aliran atau debit seringkali berfluktuasi, yang ketiga dasar sungai dan tepian tidak stabil, yang keempat bentuknya memanjang, yang kelima relatif dangkal, yang keenam biota beradaptasi dengan aliran searah, dan yang ketujuh kekeruhan konsentrasi oksigen pertukaran nutrien lebih besar. Di sungai itu ada beberapa kelompok tropik organisme, yaitu ada autotrof makrofita, yaitu alga penempel atau perifiton dan plankton. Ada juga mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Ada grazer, yaitu pemakan alga penempel atau pencabi, pemakan partikel besar dari tumbuhan. Selanjutnya kolektor atau pengumpul, di mana ini pemakan partikel halus atau detritivore. Yang terakhir predator, yaitu pemangsa hewan lain. Cukup sekian video dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.